Shalom, perkenalkan nama saya Rogati Wahini Lumban Tobing, NIM 210103022. Di video kali ini saya akan meresum materi kerangka pembelajaran paradigma baru dengan dosen pengampu Winarti Agustina MPD. Baik, selanjutnya karakteristik kurikulum merdeka ada 6. Yang pertama, adanya integrasi konsep profil pendidikan pelajar Pancasila sebagai misi yang mendukung tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, ada pada struktur kurikulum terjadi perubahan jam belajar dan waktu. Yang ketiga, reformulasi cukupan capaian pembelajaran. Yang pertama ada pembelajaran yang ditetapkan pemerintah, nilai agama dan budi pekerti, capaian pendidikan jati diri, dasar literasi dan STEAM. Yang keempat, fokus pembelajaran dalam kurikulum. Yang kelima ada konsep kurikulum operasional sekolah. Dan keenam, dirumuskan konsep prinsip pembelajaran dan asesmen. Baik, di sini ada selanjutnya prinsip pembelajaran pada PAUD. Yang pertama, pembelajaran dirancang dengan yang selanjutnya prinsip pembelajaran pada PAUD. Yang pertama, pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini sesuai kebutuhan belajar. Yang kedua, pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas. Yang ketiga, proses pembelajaran mendukung perkembangan anak. Yang keempat, pembelajaran yang relevan. Yang kelima, pelajaran berorientasi. Baik, selanjutnya ada prinsip asesmen. Selanjutnya ada prinsip asesmen. Yang pertama, asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran. Yang kedua, ada asesmen dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen dengan keluasan agar dapat menentukan teknik dan waktu. Yang ketiga, asesmen dirancang dengan secara adil. Yang keempat, laporan kemajuan belajar. Yang kelima, ada hasil asesmen digunakan oleh peserta didik. Baik, selanjutnya ada profil pelajar Pancasila. Profil Pancasila adalah jawaban untuk pertanyaan atau seperti apa karakter pelajar Indonesia. Munculnya elemen atau capaian pembelajaran di akhir serangkaian perjalanan yang dirancang oleh kurikulum untuk mencapai proses atau profil belajar. Baik, selanjutnya ada kurikulum operasional sekolah. Kurikulum operasional sekolah adalah kurikulum yang dikembangkan oleh satuan pendidikan. Dalam pengembangannya, satuan pendidikan atau misal satuan PAUD memiliki otonomi untuk menentukan kurikulum operasional sendiri. Baik, selanjutnya ada hubungan capaian pembelajaran dan kurikulum operasional sekolah. Oke, setiap satuan PAUD perlu merancang kurikulum operasional sekolah untuk mengantarkan setiap pendidik yang ada dalam satuan PAUD untuk mencapai atau sampai pada tujuan pembelajaran akhir periode PAUD. Baik, selanjutnya ada merancang pembelajaran berdasarkan elemen capaian pembelajaran PAUD. Yang pertama ada capaian pembelajaran disusun per fase, bukan per tahun. Yang kedua, rumusan capaian pembelajaran ditulis dalam bentuk paragraf. Yang ketiga, elemen capaian pembelajaran tersebut dicapai melalui serangkaian kegiatan atau bermain belajar.
Baik, di sini lagi selanjutnya ada menerjemahkan capaian pembelajaran ke dalam kurikulum operasional sekolah. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Satuan PAUD menentukan tujuan pembelajaran untuk tiap elemen yang mengacu pada capaian pembelajaran. Baik, selanjutnya ada contoh tujuan pembelajaran. Dalam capaian pembelajaran, nilai agama dan budi pekerti. Contoh seperti anak mengenali dan mempraktikkan nilai dan kewajiban ajaran agamanya masing-masing. Baik, contoh tujuan pembelajaran dalam dasar-dasar literasi atau STEAM. Anak menunjukkan kemampuan mengenali dan memahami berbagai informasi seperti gambar, tanda, dan simbol. Sekian dari resum video yang saya buat. Jikalau ada perkataan atau ucapan saya yang kurang baik, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.